Haleluya, haleluya, haleluya. Perbuatanmu yang besar, ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami kembali memperingati Jumat Agung, karena Engkau mati di salib dan menyelamatkan kami. Setiap dosa-dosa kami sudah dikuduskan karena Engkau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan seisi dunia ini, khususnya umat-umat manusia, khususnya kami yang ada. Tuhan, kami merasa berterima kasih perbuatanmu yang ajaib dan besar, karyamu yang besar yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan ya Tuhan, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Pada hari ini kami memperingati ya Tuhan kematian-Mu. Kami tahu Engkau disalib ya Tuhan, sehingga kami darahnya tercurah menyelamatkan setiap dosa-dosa kami. Kami yakin dan kami percaya kami sudah dibasuh oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kematian-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu, ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan kami percaya seberapa yang ada dari muka sampai belakang, Engkau sudah menguduskan kami semua, supaya kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja dan menguasai kami semua, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Mereka adalah umat-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan, supaya mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik musik, kolektan ya Tuhan, multimedia, khususnya ya Tuhan, hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar juga kami makan dan minum perjamuan asa yang kudus ya Tuhan, mengingat Engkau yang sudah disalib dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami boleh percaya kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya. Hallelujah.
melihat dengan Tuhan. Amin. Kita percaya di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Darahnya yang penuh kuasa akan menyembuhkan kita. Darahnya yang penuh dengan kuasa akan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Yakin dan percaya, angkat tanganmu yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan akan dibuka jalan oleh Tuhan. Pujian yang akan menguatkan kehidupan kita. Sederhana, tetapi ada kuasa dalam darahnya. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada doa kuasa
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan dalam darah-Mu ajar kami untuk tetap berserah kepada-Mu Tuhan, sama seperti Engkau berserah kepada Bapa di surga. Engkau berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi hanya kehendak-Mu. Bukti penyerahan Yesus kepada Bapa di surga. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sama seperti Yesus menyerahkan hidupnya dalam tangan Bapa. Berserah kepada Yesus. Amin. Berserah kepada Yesus. Dalam jiwaku, ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia.
Tuhan dan bersemangat. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji nama Tuhan Yesus. Di hari peringatan kematian Engkau ya Tuhan, Engkau melayakan kami semua umat-Mu Tuhan menjadi umat tebusan-Mu. Sehingga dengan kematian-Mu ya Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh memuji membesarkan Engkau. Karena semuanya kebaikan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu sebagai manusia ya Tuhan, kami tidak lepas dari kelemahan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh makin hari makin bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mengoreksi, mengintegrasi Tuhan. Apa yang ada di kami, kekurangan kami Tuhan boleh Engkau sempurnakan. Engkau ajar kami semua sidang jemaat ya Tuhan untuk lebih maju-maju dalam Engkau. Dalam penginginan kepadamu ya Tuhan. Supaya kami boleh siap ya Tuhan untuk menjemput kedatangan Engkau kali kedua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Engkau ya Tuhan beracara Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Berkat-berkat untuk nyatakan ya Tuhan melalui penjabaran firman oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan bisa berkat buat kami semua Tuhan. Supaya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dijabarkan dengan sempurna. Nama Engkau boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Mari Engkau ya Tuhan beri persembahan kami Tuhan. Semuanya untuk kebaikan, untuk pekerjaan di tempat ini. Semuanya Tuhan serahkan padamu Tuhan. Engkau pimpin acara ibadah kami sampai pada selesainya. Nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan berkat nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik. Karena sampai hari ini saya secara pribadi ada dalam pelayanan. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang selalu mempercayakan saya untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Saya yakin semuanya tidak akan bosan-bosan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita akan awali pembacaan firman Tuhan. Terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu pengorbanan Yesus untuk orang percaya. Saya tidak lagi jelaskan bagaimana asal mula sampai Yesus harus disalibkan. Semua telah tercatat dalam Alkitab. Setiap tahun kita merayakan, apalagi yang sudah nonton film The Passion ya, tentang bagaimana Yesus berkorban, Dia mati di atas kayu salib. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita tentang pengorbanan Yesus bagi orang percaya. Kita belajar ada dua kata di sana. Pertama tentang pengorbanan, yang kedua tentang orang percaya, yaitu judul khotbah hari ini. Berkaitan dengan pengorbanan Yesus, kita lihat dulu pertama latar belakang mengapa ada pengorbanan. Dalam Perjanjian Lama dicatat di sana sesuatu yang akan disucikan harus lewat pengorbanan. Di mana di dalam Perjanjian Lama setiap tahun bangsa Israel mengadakan satu pengorbanan untuk penghapusan dosa umat.
Dan imam besar mengambil seekor binatang atau domba sesuai dengan standar firman Allah. Domba itu disembelih alias domba itu harus dibunuh, mengalami kematian, dan darahnya diambil. Darah itu dibawa ke dalam ke ruang maha suci, dan darah itu dipercikan di atas, ya, dikatakan sana di atas mesbah tabut perjanjian Allah, dan tubuh dari hewan itu dibakar, dikorbankan. Apabila awan turun di atas mesbah tersebut, berarti dosa umat diampuni. Ada pengorbanan, ada kematian. Kita sudah baca di sana, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu perjanjian lama untuk umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 itu berkata, Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti apa yang dilakukan di perjanjian lama itu pun juga Yesus lakukan di perjanjian baru. Nah, untuk perjanjian baru berarti tanpa penumpahan darah, tanpa kematian, tidak ada pengampunan dosa. Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa manusia. Berarti Yesus secara pribadi, Dia digambarkan dengan anak domba Allah yang dikorbankan di perjanjian lama. Yesuslah pribadi itu sendiri, sesuai dengan apa dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi mau tidak mau, Yesus harus dikorbankan. Yesus harus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak diselamatkan. Dosa kita tidak diampuni. Itu sebabnya jangan salah paham. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh manusia. Salah, ya. Jangan saya beri, oh Yesus dibunuh oleh manusia. Bukan. Tidak ada di Alkitab dicatat bahwa Yesus dibunuh oleh manusia. Nggak ada. Ingat Bapak Ibu, Saudara, jangan salah paham. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh manusia, karena Dia berkuasa. Buktinya, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketika Yesus tampil, semua orang rubuh semua. Tidak mampu melihat kemuliaannya Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus mati. Yuk kita lihat bukti bahwa Yesus bukan dibunuh oleh manusia. Ada banyak setiap Injil tertulis sana, ya, dalam Matius pasal 27 ayat 50. Ya, ingat ya, Yesus bukan dibunuh oleh manusia. Nggak ada yang kita bilang, maka Yesus dibunuh oleh manusia. Nggak ada. Nggak ada. Karena tidak ada manusia pun yang dapat membunuh. Iblis pun tidak bisa membunuh Yesus. Ya, Matius 27 ayat 50. Salah satu bukti bahwa Yesus tidak dibunuh oleh manusia. Matius 20. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Membuat Yesus mengalami kematian ketika Dia menyerahkan
nyawanya, menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Bukan karena dibunuh oleh manusia, tapi dia sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Sebab itu jangan salah sebut, yang mati bukan Tuhan Yesus, yang mati Yesusnya. Ya, Yesus sebagai Tuhan tidak pernah mati. Yang mati tubuhnya, tubuh Yesus sebagai manusia itu yang mati. Tubuh manusianya, bukan Tuhannya yang mati. Jadi Bapak Ibu kasih, bahwa Yesus mati di kayu salib karena dia sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Sebagai manusia, dia menyerahkan nyawanya sehingga Bapa mengambil nyawanya. Iblis pun tidak bisa mengambil nyawa kita, Bapak Ibu. Contoh ketika iblis datang kepada Allah, dia ingin mencobai Ayub. Allah berkata, silakan tubuhmu kau hancurkan, tapi nyawanya jangan kau ambil. Itu hak dan Tuhan. Dia mati-mati, saudara. Karena nyawanya dipegang oleh Tuhan. Sebenarnya kematian manusia itu kehendak Tuhan. Ya, nyawanya diambil Tuhan. Walaupun celaka bolak-balik, kalau waktunya Tuhan panggil, walaupun juga dia mati, tetap aja dia hidup. Selama hidup kita di dalam tangan Tuhan. Oke, jadi, nah itu sebabnya tujuan. Sekarang kita lihat itu pengorbanan. Sekarang masalah orang percaya. Jadi untuk siapakah pengorbanan Yesus di kayu salib? Untuk siapa? Ingat Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan untuk semua orang, hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Amin. Hanya mereka yang mau percaya kepada Yesus. Yang nggak mau percaya nggak selamat. Lalu kita bilang begitu. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Kata di sana, setiap orang yang percaya dan menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Jadi hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Tapi bukan sekedar percaya, tapi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah diselamatkan? Amin. Benar, sudah diselamatkan. Ya, jangan sampai ada ragu-ragu ya. Buat apa kita ikut Tuhan kalau ragu bahwa kita belum diselamatkan? Harus punya keyakinan, saya adalah pribadi yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Oleh darahnya aku diselamatkan. Tapi bagaimana saya berkata bahwa aku sudah diselamatkan? Gimana caranya? Ya Bapak Ibu, bukan sudah aku percaya Yesus selamat. Enggak ada begitu. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan membuat kita menjadi orang yang diselamatkan. Mau 100 tahun pun kita ikut Tuhan, tapi kalau tidak mengalami satu proses penyelamatan Tuhan, kita nggak selamat. Jangan sampai saya suka bilang ke jemaat, jangan sampai melek mata, oh salah alamat. Seperti lagu salah alamat, dipikir dia masuk surga, tetapi ternyata kenapa di neraka? Salah alamat. Mengapa? Karena tidak sesuai prosesnya Tuhan. Ingat, kami pun pendeta. Alkitab berkata, sekalipun engkau sudah mengadakan mujizat, membangkit orang mati dan sebagainya, tapi engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau tidak selamat. Itu. Gimana dengan kitanya? Sudah mulai proses, amin. Sudah mengalami proses penyelamatan Tuhan. Benar. Puji Tuhan kalau sudah proses. Sakit di proses Tuhan. Salah satunya apa? Binatang itu harus untuk dikorbankan harus disembelih dulu. Pernah nggak Bapak Ibu melihat ada orang
mau makan daging ayam, ayamnya masih hidup-hidup langsung dibakar. Nggak ada. Ayam itu harus disembelih dulu, dimatikan dulu sifat kebinatangannya. Kalau nggak, dia akan berontak ketika dibakar. Begitupun kita. Ini baru proses pertama, harus disembelih dulu, dimatikan dulu seperti Yesus mati. Sudah pernah mengalami kematian? Belum, ya memang belum. Kalau mati selesai lah kita. Artinya mati secara manusia duniawi. Sembelih dulu, matikan manusia duniawimu dulu, sifat-sifat manusia duniawimu dimatikan dulu, baru engkau bisa berkata aku milik Tuhan. Kalau masih manusia duniawi tapi berkata aku anak Tuhan, terbalik tuh dunia. Ya, terbalik itu dunia. Jadi harus mengalami pertobatan. Sudah bertobat belum? Amin. Ini kan ditanya seperti anak sekolah ini. Sudah bertobat belum? Lagi proses katanya. Kebanyakan lagi proses. Daripada nggak sama sekali, nggak masuk surga, tiba-tiba menaik mata di neraka, lebih baik ikut prosesnya tuh Tuhan. Harus ada pertobatan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu kekasih, dikatakan di sana bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Bagi siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus, yang melalui suatu prosesnya Tuhan, dia harus mengalami pertobatan. Artinya lahir baru, dilahirkan kembali. Lahir baru sudah sering kali saya sampaikan. Siapa yang di sini sudah pernah 2 kali lahir? Angkat tangan. Loh, berarti masuk neraka semua dong. Siapa di sini sudah 2 kali lahir? Ya sudah, berarti baru berapa orang yang ngalamin? Ya, orang yang diselamatkan harus mengalami 2 kali lahir. Dan gimana caranya? Harus pakai lahir Bapak Ibu. Lahir pertama secara jasmani dari ibu kita. Secara jasmani kita lahir, kita di tubuh ini. Yang kedua lahir secara rohani. Dilahirkan ke rohani, menjadi manusia baru. Itulah yang namanya manusia baru. Ciptaan udah ciptaan baru. Ini baru berarti baru mengerti ciptaan baru, manusia baru, berarti nggak lagi hidup manusia duniawi, nggak main tabok-tabok lagi, nggak main pukul-pukulan lagi dan sebagainya. Ada kasih di dalamnya, itu tanda orang telah lahir baru. Nah, oke, baik. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, setelah kita diselamatkan, nah sekarang kita ngecek, bener nggak saya sudah diselamatkan? Manfaat pengorbanan Yesus. Kita yang pertama, dosa diampuni. Roma 6 ayat 10 dan 11. Ya, manfaat kita cek ya bersama, benar nggak aku dari diselamatkan atau belum? Pertama, dosa diampuni. Dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam. Ini tanda pertama mengalami pengampunan. Sekarang kita bukan hidup lagi dari dosa. Kita sudah diselamatkan, kembali hidup bersama dengan Allah. Itu sebabnya ngecek, apakah saya sudah diampuni atau belum. Kalau tangannya masih suka pukul, berarti belum diampuni. Kalau masih suka iri hati, dengki dan sebagainya, belum diampuni. Orang yang telah mengalami pengampunan, dia hidup bagi Allah dalam Yesus. Amin. Dia hidup bagi Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Kristus sendiri. Dituntun, dipimpin. Itu tanda pertama. Orang telah diselamatkan.
dosanya diampuni. Nggak buat yang zaman dulu lagi. Sekarang telah jadi manusia baru. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kedua, Roma 5:10. Tanda kedua adalah didamaikan dengan Allah dan manusia. Yuk, ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 3. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang kedua, didamaikan dengan Allah dan manusia. Ya, saya mengasihi Tuhan, tapi suaminya belum ada pemulihan. Didamaikan, ada perdamaian dengan Allah dan ada perdamaian dengan manusia. Bapak Ibu, suami istri sudah damai belum? Halo? Sudah diperdamaikan belum? Alkitab berkata loh, bukan hanya kita damai dengan Allah, tapi damai juga dengan sesama manusia. Jangan jauh-jauh suami istri dulu lah, orang tua anak. Siapa di sini ada anak lagi dendam dengan orang tuanya, lagi marah dengan orang tuanya? Bapak Ibu pernah saya melayani ada satu keluarga, anaknya waktu itu masih kelas 5 ke 6 SD. Dia sampaikan kepada saya, Pak Gembala, kalau aku sudah besar, aku akan bunuh bapakku. Wih, sampai segitu. Anak itu masih kecil loh, baru 6 kelas 5 ke 6. Saking dia ada akar kepahitan dari bapaknya. Dia bilang, kalau saya besar, saya akan bunuh bapakku. Kenapa nak? Saya layani pribadi. Karena ternyata, hati-hati loh, ya, dengan dia berumah tangga dan pengen punya anak. Dia bilang begini, karena waktu aku ada dalam kandungan ibuku, bapakku nggak terima, dia kabur pergi. Dia kabur pergi, padahal masih dalam kandungan loh. Jadi bapaknya telah mengalami dia melakukan satu penolakan kepada anaknya. Tidak mau menerima anak itu lahir di dunia. Penolakan. Ditolak oleh ayahnya, sehingga ketika anak itu roh loh, ya, masuk dalam hati. Nah, akhirnya saya layani, berikan satu pengampunan, pemulihan, akhirnya pulih. Anak itu malah jadi dekat dengan ayahnya. Jadi ada didamaikan. Hanya Yesus, oleh darahnya kita bisa didamaikan. Pengadilan di dunia ini nggak bisa mendamaikan kita, tapi Yesus darahnya, amin. Dia sanggup mendamaikan kita. Bukan hanya kita dengan Allah, tapi antara kita sesama manusia. Allah yang sanggup mendamaikan oleh darah Yesus. Sudah didamaikan? Puji Tuhan. Yang ketiga, baca dalam Roma 6 ayat 20, Yohanes 3:16, sudah tahu semua. Ya, Yohanes 3:16, ayo ayat malam. Baca Yohanes, kita baca saja yang Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini udah ayat apa? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga adalah, ya, dikatakan di sana yang ketiga, bebas dari kematian kekal. Amin. Puji Tuhan, kata Bu Gembala, sih diangkat hidup-hidup itu urusan Tuhan. Ya, bukan urusan kita. Di Alkitab cuma 2 orang diangkat hidup-hidup, cuma 2, yaitu perjanjian lama siapa? Henok dan Elia. Mengapa mereka bisa diangkat hidup itu? Karena ada latar belakangnya. Kalau Henok
diangkat hidup-hidup. Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ya, angka 300 angka kesetiaan. Selama dia setia sama Tuhan. Kalau kita setia, puji Tuhan, kita bisa hidup. Amin. Setia sampai Tuhan datang. Kalau Elia, dia akan hidup. Kenapa, saudara? Nah, kalau kita lihat Elia, dia diangkat karena dia mempertahankan Allah dalam hidupnya. Dia tidak terpengaruh dengan orang sekitar. Sehingga Allah kirim kereta kencana dari surga. Kalau Herod angkat hidup. Kalau Elia dikirim kereta, saudara, kencana. Nggak tahu, pokoknya begitu kereta kencana dibawa ke surga. Amin. Nah itu kalau itu, ya puji Tuhan kalau Tuhan angkat hidup kita semua. Amin. Nah, jadi yang ketiga adalah di mana kita dibebaskan dari kematian kekal. Ada jaminan hidup kekal. Yang penting dikatakan bahwa setiap orang yang percaya sungguh-sungguh, ya, sekali ikut Tuhan tak ikut Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang keempat adalah kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ada perbedaan. Orang yang diselamatkan ada perbedaan. Dulunya dia suka gabung dengan orang-orang yang tidak jelas hidupnya. Orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena dia akan keluar. Tidak mau bergabung lagi. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan umat yang berharga di mata Tuhan. Dia bukan lagi milik iblis, tapi milik Tuhan. Dia telah ditebus oleh darah Yesus dan dia menjadi miliknya Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Amin. Ya. Bagi mungkin saudara dulunya gabung dengan orang-orang yang tidak jelas hidupnya. Tapi oleh anugerah Tuhan sudah diselamatkan. Mau gabung jadi gak enak. Kenapa? Sudah ada perbedaan antara kita, antara orang yang telah jadi pilihan Tuhan dan yang belum jadi pilihan Tuhan. Telah terjadi perbedaan. Karena kita ini berharga loh. Bukan dibayar dengan emas perak. Ingat Bapak Ibu, kita dibayar dengan darah. Ya, dengan darah. Ya, Yesus mati dengan darah. Saya berpikir seandainya sebagai manusia biasa, ya, dia diberi pilihan, diberi pilihan, hidup atau mati. Seandainya dia berkata, buat apa aku mati? Aku mau pengen hidup dulu. Masih 33 tahun. Masa aku udah mau meninggalkan dunia ini? Yesus mati di usia 33,5 tahun. 30 tahun dia mulai melayani, 3,5 tahun dia melayani. Di usia 33,5 tahun Yesus harus meninggalkan dunia. Di usia masih muda. Mau Bapak Ibu? Ada yang mau? Ya. Seandainya saya berpikir Tuhan, seandainya Yesus berkata, aku gak mau mati, aku mau masih hidup di dunia ini. Gak ada yang selamat, saya pun bagi saya gak selamat kok. Tapi oleh karena dia melakukan kehendak Bapa di surga, dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Masa kita sia-siakan? Jangan engkau sami Yesus kedua kali dalam kehidupanmu. Yesus datang hanya sekali untuk menebus dosa.
Pertama dia datang untuk menyelamatkan, tapi kedua dia datang untuk menjadi hakim yang adil. Bukan lagi menyelamatkan, menjadi hakim adil. Oleh sebab itu hari ini hargailah pengorbanan Yesus. Hargailah pengorbanan Yesus agar keselamatan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus berkati, dan saya percaya kita semua akan menikmati pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat kami pelayan-pelayan yang siap melayani pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Engkau menyucikan kami, melayakan kami untuk dapat melayani pelayanan, agar ketika kami melayani ada kuasa mujizat mengalir dari pelayanan. Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu yang siap melayani perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Biar kiranya kuasa-Mu menyucikan roti dan anggur ini, agar ketika kami akan terima, makan, minum, ada mujizat, ada kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami semuanya. Kami memberkati perjamuan kudus ini di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima roti dan anggur di tangan kita. Sebelum kita melakukannya, mari kita angkat roti dengan tangan kita ke atas. Roti ini yang sudah didoakan merupakan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Hubungan dengan kehidupan kita, roti itu menggambarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh jasmani. Jika kita sedang sakit tubuh kita, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah dagang, dan semua yang berkaitan dengan tubuh kita, kita percaya oleh tubuh Yesus semua akan diselesaikan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Terus sebelum kita makan, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan bersihkan anggur yang merupakan dari Yesus. Hubungan dengan kehidupan kita, darah berkaitan dengan penebusan dosa. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh darah Yesus. Kutuk-kutuk dosa nenek moyang, dosa warisan, dosa perbuatan, oleh darahnya kita diampuni. Itu sebabnya sebelum kita minum, kita dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang terakhir oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Dia jamah segenap sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda dan mudi, Engkau tahu apa menjadi pergumulan mereka. Kami hanya berdoa, mari Engkau kencangkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka, Engkau jamah setiap pribadi mereka di dalam nama Yesus. Jamah mereka.
mujizat Tuhan terjadi atas kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah terima kuasa Tuhan, sudah terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Beni Asap untuk menaruh firman Tuhannya. Kita yakin kita semua yang percaya diselamatkan. Yang diselamatkan angkat tangan. Yang percaya diselamatkan angkat tangan. Haleluya. Semuanya percaya kepada Tuhan bahwa hanya Yesus yang mati, tetapi Tuhan tidak mati. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Amin. 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 Haleluya. Karena begitu besar cintanya Allah dalam kehidupan kita, Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri acara kita pada saat ini. Terlalu besar kasih dari Bapa. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Hari ini kami boleh beribadah memperingati hari Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, umat manusia yang percaya dan yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, di mana dalam ibadah ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah memberi persembahan buat pekerjaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Allah, bahkan telah menerima perjamuan kudus-Mu. Diberkatilah kami semua. Semua yang sudah melayani pelayanan hari ini, semua Tuhan sudah bahas berlipat kali ganda. Segala berkat atas mereka semua pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Doa kami kepada Engkau Bapa, buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala yang ada. Engkau tetap pakai hamba-Mu dalam menangani, dalam memimpin akan gereja-Mu di tempat ini, di dalam membina akan umat-umat-Mu yang ada. Karuniakan selalu kesehatan kekuatan bagi hamba-Mu, kemanapun pergi berada dalam perlindungan Tuhan, sehingga apa dia kerjakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Si pastor yang ada juga Tuhan berkati, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani tempat ini. Engkau pakai mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Program rencana pelayanan tempat ini untuk mengadakan Paskah bersama ibadah Padang di daerah Bogor. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, semua persiapan telah dikerjakan, di mana mereka akan nanti berangkat pada hari Minggu nanti. Tuhan tolong semua acara demi acara mereka akan kerjakan. Tuhan berkati semua campur tangan, jauhkan segala gangguan apapun juga. Bahkan perjalanan mereka semua dari tempat ini, baik mobil pribadi kena bersama. Tuhan lindungi, pelihara, tutup bukan dengan kuasa-Mu. Kami tolak segala kecelakaan di dalam nama Yesus. Segala hal-hal gangguan apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Agar damai sejahtera menyertai mereka. Mereka boleh melakukan suatu ibadah bersama, menikmati sukacita bersama-sama dalam perayaan
Pasca bersama yang ada. Diberkati semua umat-umat-Mu yang hadir dalam acara tersebut. Terima kasih semua program pelayanan tempat di kami dalam tangan-Mu, baik segala kegiatan-kegiatan ada ibadah, Tuhan kiranya tetap memberkati. Pakai semua yang selalu mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, selesainya ibadah di mana kami akan pulang. Namun sebelumnya kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di bulan April. Kami percaya umur ada dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan selalu mereka kesehatan, kekuatan, diberkatilah kiranya akan kehidupan mereka, baik pribadi mereka, keluarga mereka diberkati. Panjangkan umur bagi mereka semua, buka rezeki bagi mereka semua, agar lewat kehidupan mereka bulan tahun di bulan April ini mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji nama-Mu. Kami yakin Engkau sudah berkati kami semua. Itu sebabnya kami akan kembali ke rumah. Tuhan sertai kami semua sampai dengan selamat. Karena di mana kami berada, kami tetap memuliakan Tuhan. Sebab itu kasih-kasihku, angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini, besok sampai hari Maranatha, di mana Yesus datang kali yang kedua menjemput orang saleh bersama-sama dengan Dia masuk dalam surga yang tinggal kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. GPDI Jemaat Gereja 50 Meter Tambun Cibitung mengajak kita semua untuk dapat menghadiri ibadah bersama, menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kita semua. Itu sebabnya mari bersama-sama menikmati ibadah GPDI Jemaat Gereja 50 Tambun Cibitung, agar kita semua menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan nikmatilah ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.